Saya lahir dari keluarga sederhana. Saya lahir di Jawa, di Cilacap, tepatnya di Kabupaten, itu pada tanggal 10 Januari tahun 1973. Ini dari bapak saya yang bernama Bapak Ali Hadi dan ibu saya yang bernama Ibu Siti Madinah. Saya anak ketiga dari 5 bersaudara. Ya. Masa kecil saya banyak diwarnai suasana kampung yang sederhana namun penuh dengan kehangatan keluarga. Jadi saya dari kecil, ya, dari kecil kelas 1 itu sudah ikut nenek. Jadi di Jawa nggak ikut orang tua. Ya. Oh, jadi itu mohon maaf Pak, jadi tempat asli asal Bapak itu adalah Pulau Jawa. Jawa. Jawa asli ya Bapak ya? Jawa asli. Tempatnya di Jawa, tadi Jawa mana Pak? Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Di desa mana ya? Desa Kaunganten, Kecamatan Kaunganten, Kabupaten Cilacap. Oh, itu tempat tanggalnya yang saya katanya. Bapak itu, Bapak pernah nggak sekolah seperti PAUD ataupun TK kayak masa-masa Ya, waktu itu saya sih belum sekolah ya, belum sekolah TK atau PAUD ya. Karena waktu zaman itu kurang begitu ada Jadi sama PAUD. buat persekolah TK itu nggak disediain di zaman itu? Ya, mungkin zaman itu belum ada yang disediain, tapi mungkin saya langsung ke SD. Oh, iya. Jadi saya SD itu di Jawa ikut nenek kelas 1 sampai kelas 5. Ya, setelah kelas 5 orang tua saya di Lampung mengambil saya diajak pulang ke Lampung. Nah, kemudian saya meneruskan sekolah kelas 6-nya di SD 1 Adijo sini. Jadi bisa dibilang tuh Bapak pindahan belum utuh selesai seutuhnya Belum di selesai SD belum. SD di Jawa belum. Boleh tahu nggak Pak, sekolah pertama Bapak di Jawa kapan namanya? Sekolah SD Negeri 9 Kabupaten. Oh, dia ada berbau Islamnya nggak Pak? SD umum biasa. SD umum biasa. Kalau habisnya pindah ke melanjutkan pendidikan di SD kelas 6 ini ya di Di Adijo masuk di kelas 6. Terus buat pendidikan SMP-nya Bapak, apa SMP-nya Bapak itu? Bapak manual Pak, Bapak mondok atau enggak? Enggak, ya Bapak langsung dari SD kelas 6 lulus, kemudian Bapak langsung masuk di SMP Negeri 1 Lebak Danau, Jabung. SMP Negeri 1 Jabung ya, di situ. Itu hanya untuk pendidikan saja masuk SMP enggak kayak mungkin kayak ngaji kayak Pondok, ya, kalau di Jawa ngaji ya, ngajinya karena nenek saya itu orang pondokan ya, bapak saya juga dulu orang pondokan, jadi saya dididik oleh nenek saya dengan ala-ala pondok di Jawa tadi kelas 1 sampai kelas 5. Jadi begitu pulang ke Lampung, di Lampung saya nggak pernah belajar resmi secara formal di pondok itu nggak pernah. karena di Jawa itu masih kentalnya kayak berbau Islamnya gitu sama masyarakatnya kan suka banget kayak apa ya, kayak nyampurin adat ke itu ke cara Islam gitu. Ya, saya di kehidupan di lingkungan rumah saya Islami sekali karena saya keluarga saya dekat musola. Kita punya musola sendiri, jadi orang banyak ngaji di tempat kita. Hangat banget. Jadi, waktu itu rame ya, banyak sekali campur laki-laki perempuan di situ dari mana-mana datang. Bahkan kegiatan-kegiatan Islam pun bapak sering ya tampil gitu ya waktu masih kecil itu. Oh, jadi Bacain sholawat gitu, di depan orang banyak gitu. jadi Bapak itu aktif ya, Oh Bapak iya, ya suka aktif. aktif. Boleh tahu nggak Bapak itu anak keberapa dari beberapa saudara? Ya, saya anak ketiga dari 5 bersaudara. Kakak saya yang paling nomor 1 itu perempuan, yang sekarang di Jakarta, yang kedua itu Pak Amin, yang sekarang jadi kepala sekolah, kemudian saya. Kemudian adik saya ada 2, tapi yang paling bungsu, yang paling kecil itu sudah meninggal. Belum lama ini sudah meninggal. Oh, jadi baru-baru ini Pak? Ya, belum lama ini. Jadi kita tinggal berempat. Orang tua saya juga udah ada. Terus Bapak untuk masa SMP-nya itu full di Lebak Danau atau kayak seperti SD kayak Ya, saya di full di Lebak Danau ya.
Saya full di Lubak Danau. Itu saya juga banyak sekali ikut aktivitas olahraga di situ ya. Biasa olahraga banyak sekali. Ya, Bapak termasuk madu di situ ya. Ya, madu juga. Jadi masa sekolah saya itu di SD 1 di Kalimantan, ya. Kemudian di SMP pindah ke SD Negeri 1 di Ujo. Kemudian dulu saya masuk ke SMP Negeri 1 Jambung atau Lubak Danau, lalu melanjutkan lagi ke SMEA. SMEA itu sekolah menengah ekonomi tingkat atas. Itu seperti SMK ya Bapak? Ya, sekarang kelasnya SMK. Tapi dulu tentang ekonomi, sekolah ekonomi. Bapak emang pernah bercita-cita jadi guru pas masa SMP sama SMK Pak? Nah, Enggak. bahkan sampai Bapak selesai sekolah pun Bapak nggak punya cita-cita yang jadi guru. Bapak cuma ingin jadi pengusaha waktu itu. Tapi hobi Bapak waktu itu yang paling Bapak gemari di masa remajanya Bapak itu adalah ekspor kayak voli, bola gitu ya Pak ya? Olahraga, kita semuanya kegiatan olahraga sepak bola bahkan dari Bapak sering dengan kemana-mana. Bahkan di Jakarta Bapak pernah jadi pemain terbaik di ada perusahaan Jakarta Barat, karena membela perusahaan. Kalau boleh diceritain Bapak ada nggak yang masih berkenan lah masa remaja Bapak, ada prestasi yang masih dirasakan pas masih remaja? Ya, saya pernah dapat penghargaan dari Pak Presiden siapa ya? Presiden Soeharto. Pak sampai Iya. presiden Pak, jauh banget Pak. Dengerin dulu ya, dari Presiden Soeharto. Tapi saya nggak masuk ke dalam rentetan biografi saya. Itu waktu saya penghargaan ikut nari kolosal, ya. Tari kolosal, Tari ya. kolosal yang diadakan oleh Provinsi Lampung untuk acara pembukaan MTQ tingkat nasional. Oh, jadi Bapak itu pernah meraih juara tingkat nasional? Ya, bukan juara, tapi itu penghargaan atau apresiasi dari pemerintah, dari presiden, karena kita ikut memeriahkan kegiatan MTQ tingkat nasional dan berhasil dengan baik. Ya, pembukaannya waktu itu di acara pembukaan MTQ, dan kita mendapatkan penghargaan itu. Itu waktu semasa Bapak SMP atau? SMEA, SMEA. SMEA Jadi- kelas 1, kelas 2. Oh, kelas 1, kelas 2 udah aktif dari Ya, nasional? saya udah aktif. Ya Allah, Dari saya SMP pun saya udah aktif. Wah, Masya Allah. Saya kira pas kelas 3-nya, malah kelas Ya. 1, kelas 2-nya. Ya, karena waktu itu latihan nari setiap hari kan bayar. Kemudian dari setelah selesai acara kegiatan itu, saya ikut sanggar tari Raden Intan di Taman Budaya Bandar Lampung di bawah pimpinan Bapak Faisal dan istrinya. Jadi saya sering sekali diundang di acara resepsi pernikahan, ya, ngikutin acara ngirimin acara tari sembah, penyambutan acara pernikahan. Bapak itu ngapa berdita kita nggak untuk awal cita-cita Bapak dari semasa SMP, SMA yang Bapak kerja, yang Bapak impikan itu jadi apa Pak? Profesi apa? Jadi profesi pengusaha. Pengusaha. Sekarang saya ingin jadi pengusaha dan saya nggak ingin jadi PNS pun nggak ingin. Saya ingin jadi pengusaha, kenapa saya ingin bebas. Kemudian saya lari ke jadi guru itu nanti ceritanya beda lagi. Bapak itu SMP itu bisa dikatakan masa SMK? Kenapa? Itu SMK Bapak itu namanya SMK apa sih? SMEA sekolah menengah ekonomi, sekolah menengah ekonomi atas. Jadi beda sama SMA dah? Beda, ya sebenarnya kejuruan ya. Cuma kalau dulu saya khusus di ekonomi, jurusannya manajemen